Bang! Saat ki pisau cincang Golden Ki berlalu, sayap kuat dari keluarga harimau bersayap 6 akhirnya jatuh ke tanah, mengguncang bumi dengan goyangan. Melihat mayat yang roboh dan gagal bangkit kembali, hati Qin Yichen juga menghela nafas lega. Untungnya, dia adalah kultivasi ganda, dan kekuatan roh kebetulan mampu menahan monster ini. Memiliki beberapa masalah, Qin Yichen melirik beberapa arah lain. Di tempat-tempat itu, ada gelombang True Origin yang mengejutkan. Jelas, pertempuran di sana terus berlanjut. Pergi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berbisik kepada Lei Yunyu, segera bergerak dalam bentuk, langsung menuju ke arah puncak gunung. Apa yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah bahwa, dalam perjalanan, dia tidak menemukan balok tulang yang kuat semacam itu, tetapi tampak tenang secara tidak normal. Meskipun dia sengaja waspada, Qin Yichen melewati puncak gunung yang tertutup awan setelah beberapa saat, dan, seperti pita, tersapu keluar dari kabut putih dan kemudian muncul di puncak gunung. Saat berdiri di puncak gunung, tatapannya menyapu, dan kemudian tatapan Qin Yichen tiba-tiba tertuju. Saya hanya bisa melihat tulang putih di puncak gunung, dan di tengahnya ada lubang besar. Di kolam tulang itu, ada air dalam yang aneh. Air dalam ini menghadirkan warna keemasan, satu demi satu energi murni yang luar biasa, terus-menerus memancar dari kolam air. Hanya menarik napas, tiba-tiba saya merasa seluruh tubuh mengerang, dan sel yang tak terhitung jumlahnya bersorak gembira. Yang lebih aneh lagi adalah saat angin sepoi-sepoi bertiup, ada gelombang ombak di air yang dalam, di mana tampaknya ada pola cahaya misterius yang berkedip-kedip, sinar cahaya berkedip-kedip, seolah-olah itu semacam kehidupan yang kuat. Terus bernapas secara umum, kekuatan aneh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, beriak di kolam tulang. Jelas, kumpulan tulang ini harus menjadi tujuan mereka, kumpulan esensi darah. Melihat ke kolam tulang, mata Qin Yichen menjadi panas, tetapi ketika dia bersiap untuk bergerak, tubuhnya tiba-tiba mandek, karena di dua arah lainnya, tiba-tiba ada dua yang sangat arogan dari asal sejati. Dua gelombang kuat datang langsung ke puncak gunung, tetapi mereka muncul di puncak gunung untuk sementara waktu, dan dua napas kiri dan kanan, dan mereka secara samar-samar ditujukan pada Qin Yichen. Cudan. Mata Qin Yichen melihat ke kiri. Pria itu memanggil banyak kekuatan untuk meluncurkan Cuyan, yang menyerang puncak gunung tulang putih bersama-sama. Ketika matanya jatuh ke sisi lain, murid-muridnya tidak berdaya. Karena orang itu, dialah yang bertemu di pavilion meteor. Tetua agung dari keluarga kekaisaran Jingyun, mengejutkan. Sebagai tetua agung dari ras tingkat penguasa, kekuatan pertempuran tidak diragukan lagi kuat, dan itu dapat dilihat dari peringkat 100 dalam daftar 5 teratas. Qin Yichen jelas tidak berharap untuk bertemu orang ini setelah memasuki pertempuran untuk kumpulan esensi darah pertama di Huangjitian. Sementara Qin Yichen mengamati, Xingzhan dan Cuyan juga saling memandang. Namun, tidak sulit untuk melihat bahwa wajah Cuyan bahkan lebih jelek selama penilaian semacam ini. Meskipun Cuyan juga bisa masuk ke daftar 100 teratas, dia hanya mendekati akhir. Perbedaan antara orang-orang kuat di daftar 100 teratas sebenarnya sangat terbatas. Namun ketika berhadapan dengan orang-orang brutal yang mendominasi daftar 100 teratas, siapapun akan merasakan tekanan yang luar biasa. Cuyan, ikuti aku. Kumpulan esensi darah berikutnya. Aku bisa membagikan secangkir untukmu. Setelah melihat sebentar, Jingyun langsung membuka mulutnya dan berkata, dan dalam suaranya, itu penuh dengan makna agung yang sulit ditolak. Setelah mendengar ini, kulit Cutan berubah drastis. Meskipun ia juga merupakan kekuatan ke-811 dalam daftar 100 teratas, kali ini mampu mencapai puncak gunung tulang putih dengan sangat cepat. Selain kekuatannya, ia juga memiliki banyak keberuntungan. Ketika dia lewat, dia terkejut menemukan bahwa dia hanya sangat jauh dari kumpulan esensi darah ini. Dan tampaknya banyak pembangkit tenaga listrik paling terkenal di 100 teratas tidak ada di sekitarnya, jadi dia bisa melakukannya. Cepat naik ke puncak gunung. Namun, yang membuatnya agak tidak dapat diterima adalah tidak menyangka bahwa dalam kegelapan, ada dua orang yang datang untuk mewakili ras tingkat Sovereign. Cuan, aku tidak punya banyak waktu. Melihat Cuyan mengerang, alis Jingyun sedikit mengernyit, dan suaranya menjadi sedikit suram. Berani bertanya apakah kata-kata Penatua Yun itu benar. Di hadapan kata-kata mengancam Jingyun, Cuyan akhirnya berkompromi, tapi dia masih bertanya dengan sedikit gelisah. Orang tua itu menjanjikan 1000 emas dan tidak pernah mengingkari janjinya. Jingyun mengangguk ringan, berkata dengan ringan sambil tersenyum, dan sepertinya cucu cukup berpengetahuan. Di kumpulan esensi darah berikutnya, pasti ada lebih banyak orang yang memperebutkan itu. Ketika saatnya tiba, apakah Cuyan dapat bertahan adalah sebuah pertanyaan. Apalagi, dia hanya berjanji untuk memberikan yang terakhir sedikit, tanpa mengatakan berapa banyak. Jika dia terkejut bahwa dia bisa mendapatkan kembali kepemilikan kumpulan esensi darah, tidak berlebihan untuk membagikannya. Kalau begitu saya di sini, saya dikejutkan oleh Penatua Yun. Setelah sama-sama bergumam pada dirinya sendiri, Cuyan juga mengangguk ringan, tahu.
Meskipun mengetahui janji Jingyun memiliki banyak kualitas asal-asalan, ketika dia melihat yang terakhir, dia tahu bahwa jika dia ingin menjadi keras, dia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan sedikit pun, dia bahkan akan dimakamkan di sini. Dengan cara ini, Jingyun berjanji, setidaknya, dia masih memiliki sedikit harapan. Nyatanya, di setiap surga kaisar, ada juga banyak kekuatan. Dengan mengandalkan pelaku kejahatan yang paling kuat, dia cukup beruntung mendapatkan sedikit kesempatan. Melonjak. Seperti leluhur keluarga Lei Yao dan leluhur tua Lei Qiyu Lei Qijin. Setelah melihat 3 kata dan 2 kata, Cuyan yang mengakui konseling, dan kulit Qin Yichen tidak bisa tidak tenggelam sedikit. Dari bawah, masih ada fluktuasi kuat yang terus menyebar. Jelas, para pembangkit tenaga listrik yang ingin mendaki ke puncak gunung masih berjuang dan dihadang oleh monster aneh. Saat ini, 2 pihak lainnya di puncak gunung sudah bersatu, dan ujung tombak menunjuk langsung ke arahnya dan Lei Yunyu. Tetua Yun, apakah ini akan menjadi penggerak yang kuat? Melihat kedua mata yang diproyeksikan, kata Qin Yichen dengan senyum pahit. Meskipun dia merasakan kehadiran awan ketika dia tiba di area Gunung Baigu, nafas yang terakhir sangat tersembunyi dan dia tidak dapat melihat identitas yang terakhir. Jika dia mengenal pria ini sebelumnya, dia seharusnya menarik 2 pembantu lebih awal untuk menghindari situasi pasif seperti itu sekarang.